Felipe Klauski bab 2711 sampai bab 2724. Bab 2711-2712. Ketika pembawa acara meraung di platform tinggi dan berteriak, konferensi kompetisi alien murid utara dan selatan, babak pertama kompetisi, secara resmi dimulai. Dari murid utara Jia Yang Yao ke murid selatan Lin Xiping. Hahaha. Long Lei, yang wajahnya bersinar dengan lampu merah, tertawa langsung setelah mendengar pengumuman pembawa acara, Tuan-Tuan Muda Klauski, pertunjukan yang baik akan segera dimulai. Di babak pertama, saya akan mengambil hadiah pertama. Kepala dan anak-anak inti dari murid lain di utara dan selatan juga menarik perhatian. Long Lei, pemilik Dragon Villa, benar-benar percaya diri. Keluarga murid di selatan menahan napas di hati mereka. Karena, Jia Yang Yao adalah tuan muda dari keluarga Jia di utara, kekuatannya tak tertandingi, dan ia memiliki kekuatan puncak wilayah keempat. Babak pertama, lawan yang tangguh, benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Dan siapakah Lin Xiping ini? Kapan seorang murid bernama Lin Xiping muncul di keluarga murid selatan? Ketika semua orang tampak bingung, ketika mereka melihat Felipe dan Jiang Li, mereka menemukan ekspresi mereka acuh tak acuh. Felipe duduk diam, memiringkan kaki Erlang, tangannya menggenggam dadanya, matanya pucat tetapi menatap tajam pada dua pemain yang bermain perlahan di bawah bangku tes. Silakan dua kontestan, naik panggung untuk menguji. Saat deru tuan rumah jatuh, Jia Yang Yao dan Lin Xiping melangkah ke bangku tes. Keduanya pertama dengan sopan melengkungkan tangan mereka, dan kemudian berdiri terpisah. Mewakili kontes pertama dari murid alien utara dan selatan, tepuk tangan hangat dan sorakan dari semua orang dimulai secara resmi. Bagaimanapun, itu adalah pertandingan pertama, antusiasme semua orang melonjak seperti Wang Yang. Di tempat itu, lagu pertempuran dari dua lingkaran di utara dan selatan terdengar. Jia Yang Yao yang aku dengar, murid dari puncak area keempat adalah kekuatan yang luar biasa, benar-benar membunuh pihak lain dengan benar. Oh, sesi kompetisi alien murid utara dan selatan ini benar-benar membosankan. Pernahkah kamu mendengar tentang Lin Xiping? Hahaha, sampah semacam itu diperkirakan orang yang tersebar. Selatan sudah mencapai titik ini dan membutuhkan orang-orang yang berserakan untuk mendukung tempat kejadian. Di stand sekitar, ada diskusi konstan. Mengejek dan menyindir para murid utara ke selatan menyebabkan ketidakpuasan dengan para murid selatan, dan pemandangan itu sangat berisik. Long Lei juga tertawa, menyesap teh di kursi santai dan berkata, Tuan-Tuan Muda Klauski, Jia Yang Yao ini sedikit pemarah, dan ia memiliki temperamen yang sangat buruk. Ia akan melukai kontestan Anda di selatan. Tolong bersamaku. Baris. Felipe tersenyum tipis dan berkata, saya harap Tuan Long Lei akan begitu bermurah hati saat itu. Kompetisi pertama sekarang secara resmi dimulai. Tuan rumah meraung, dan kemudian mengambil platform lift, langsung ke udara, meninggalkan ratusan level bangku tes kepada dua pemain di atas panggung. Suara itu baru saja jatuh. Si jenius Jia Yang Yao dari keluarga Jia di utara mengulurkan jarinya dan membandingkan jari tengahnya dengan Lin Xiping, berkata, sampah. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Wow. Ledakan. Akibatnya, kata-kata Jia Yang Yao baru saja jatuh, dan Lin Xiping yang berlawanan berlari dengan panah, meninju seperti komet yang bertabrakan, langsung membombardir perut Jia Yang Yao, menerbangkannya. Jia Yang Yao ini memang sombong. Dia awalnya ingin meletakkan dua kata kasar. Namun, sebelum pertandingan dimulai, dia belum menyelesaikan semua kata-kata kasar di perutnya. Saat ini, dia sudah menghadap ke langit, berbaring telentang dan meludahkan darah. Di tanah, berteriak, mendesis. Penonton sudah mati. Teriakan seperti tsunami semua tenang sekarang. Long Lei di tribun berdiri dengan semangat dengan tangannya memegang sandaran tangan kursi Taisi, menatap ragu pada hasil di bangku ini. Bagaimana ini mungkin? Felipe ada di satu sisi, dan aku tidak tahu kemana harus mengambil kipas lipat. Dia membukanya dan berkata, wah, para murid di utara benar-benar lemah. Kipas lipat di tangannya ditulis dengan kata-kata, betapa kesepiannya tak terkalahkan. Adas, Ethan Klauski di belakang mereka, Jiang Li, dan kontestan lainnya semuanya tersenyum samar. Jiang Li juga tidak bisa percaya. Sebelumnya, guru Tuan Muda Klauski mengusulkan untuk mengubah daftar, dan tidak tahu kemana harus memilih sekelompok orang dan diam-diam mengirim mereka ke kota Beiding. Pada saat itu, Felipe hanya berkata, lebih baik daripada menonton di tempat tes, semuanya dirahasiakan. Sekarang tampaknya orang-orang yang dipilih oleh kepala Tuan Muda Klauski sangat kuat. Long Lei meledak, menatap Felipe dengan kepala bengkok dan berteriak, kamu. Kamu curang. Ini bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki para murid selatan. Namun, Felipe mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, berkata, Long Zuang Lord, Anda omong kosong, mereka jelas murid di selatan, kamu katak di dasar sumur, dan kamu tidak tahu selatan kita. Di bangku tes, Lin Xiping melirik Jia Yang Yao yang jatuh, berbalik, menggaruk kepalanya, dan menatap Felipe di platform tinggi, berkata, Tuan Muda, maaf, saya tidak mengendalikan kekuatan, saya tanpa sengaja memukuli orang-orang pergi di luar.
Felipe tersenyum dan berkata, 27, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam keheranan penonton, putaran pertama kompetisi dimulai, dan kemudian. Begitu saja, itu berakhir. Itu terlalu cepat. Pecahkan rekor tercepat yang pernah ada. Itu lonjakan. Namun, selatan yang membunuh utara. Penonton di tempat itu tidak bersantai untuk waktu yang lama. Long Lei duduk perlahan-lahan saat ini, wajahnya ternoda, dan umumnya tidak nyaman setelah makan apapun. Sebelum memulai permainan, Long Lei harus berpura-pura lebih agresif, dan sekarang memiliki banyak cucu. Baru saja, jika dia membuat pernyataan berani untuk memenangkan jackpot, dia masih di telinganya, saat ini. Long Zhuang Lord, menyerah, jackpot ini, kita menang pertama di selatan. Kata Felipe ringan, seperti pukulan, langsung mengenai dada Long Lei. Penuh kebencian. Ini keji. Banyak murid dan orang asing sekarang juga secara tidak sadar menggosok mata mereka dan melihat situasi di lapangan. Murid-murid dari selatan lega oleh para dewa, dan ekspresi di wajah mereka tiba-tiba bersemangat setelah melihat gerakan dari utara. Segera setelah itu, semua murid selatan dan orang asing berdiri dan bersorak. Adegan itu juga membunyikan lagu aneh para murid selatan. Ini adalah aturan kompetisi, pihak mana yang menang akan memainkan lagu perang pihak mana. Ini hanya mimpi. Setelah begitu banyak sesi, ini adalah pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya dalam kompetisi para murid aneh murid utara dan selatan. Banyak murid dari selatan menangis dengan gembira. Jiang Li telah duduk di kursi, meremas tinjunya dengan erat, matanya merah, dan ada air mata yang berkedip di matanya. Betapa bagusnya lagu perang di selatan yang terdengar di pertandingan pertama dalam hidupku. Felipe berkata dengan ringan pada saat ini, jika Anda ingin berteriak, sebutkan saja, karena kita adalah pemenangnya. Ah! Menang, kita menang. Setelah mendengar kata-kata Felipe, Jiang Li tidak tahan lagi, dan tiba-tiba berdiri, meremas tinjunya, mengangkat tinggi di atas kepalanya, melambai keras, dan berteriak. Di bawah teriakan Jiang Li, murid-murid selatan dari penonton itu aneh, dan tangisan langit pecah lagi. Di sisi Long Lei, wajahnya suram seperti air, dan seluruh orang marah. Bab 2713-2714. Awalnya, buah-buah kemenangan milik utara hanya dibuang sia-sia. Pada saat ini, tuan rumah juga menggaruk kepalanya dengan luar biasa, dan kemudian mengkonfirmasi pemain yang sama yang jatuh di lapangan, dan akhirnya mengumumkan, babak pertama ujian tertulis, pemenang, Selatan, Lin Xiping. Dalam sekejap, tempat pertandingan dibanjiri teriakan lagi. Ini adalah dunia aneh para murid Selatan, dan emosi yang telah menumpuk terlalu lama dilepaskan pada saat ini. Sebaliknya, para murid utara adalah orang asing, mereka semua seperti terong buram pada saat ini, dan wajah mereka jelek. Sayang sekali. Untuk banyak sesi, mereka terbiasa dengan irama lagu pertempuran utara yang terdengar di pertandingan pertama, tetapi sekarang, ritme ini telah rusak. Mereka sulit diterima untuk sementara waktu. Lin Xiping kembali ke platform, dan sisanya sangat senang dan bertanya, 27, bagaimana perasaanmu? Lin Xiping tersenyum dan berkata, aku tidak merasakannya, itu terlalu lemah. Mendengar ini, wajah Long Leiki di sebelahnya menjadi ungu. Felipe tersenyum ringan dan berkata, Long Zhuang Lord, bahwa Jia Yang Yao tampaknya tidak ringan. Orang-orang saya lebih kejam dan lebih merepotkan. Jika biaya medis diperlukan, saya bisa keluar. Tidak perlu untuk. Long Leihan berkata, kepada yang lain di belakangnya, mengenakan setelan hitam yang kuat, beberapa meja rias yang hilang berkata, game berikutnya adalah kamu, aku akan memenangkannya. Ya, pemilik. Lin Xiping memainkan permainan pertama atas nama Selatan, membunuh lawannya Jia Yang Yao di waktu tercepat di masa lalu, menjadi warna pembuka permainan. Di tempat itu, para murid utara dan orang asing yang telah mereda dari keterkejutan itu, berbicara saat ini, penentang hidangan ini tidak bisa dikalahkan, ini adalah kekuatan Jia Yang Yao. Hei, itu seharusnya terlalu ringan dari musuh. Aku tidak berharap pihak lain begitu kuat. Namun, di sisi selatan, mereka mulai mencemooh. Oh, kupikir tidak apa-apa bagiku untuk melanjutkan. Jika aku bertemu denganku, aku pasti akan berdiri 1 detik lebih lama dari Jia Yang Yao. Hahaha. Benar, aku bisa berdiri 2 detik lagi. Dalam sekejap, para murid dari selatan dan utara aneh, dan mereka bertengkar lagi. Apa? Apa yang kamu lihat? Kamu coba yang lain. Lihat dirimu, ada tangan. Tepat ketika kedua belah pihak akan bertarung, seorang penjaga bersenjata khusus di tempat kejadian segera bergegas keluar dan menarik kedua sisi. Tuan rumah juga menjepit keringat dingin, kali ini, semua orang sangat marah. Hampir 10 menit kemudian, tuan rumah naik panggung lagi dan berteriak, di babak pertama kompetisi, Selatan mengambil posisi kuda hitam dan memenangkan jackpot dari kompetisi murid saat ini, tetapi bisakah mereka selalu menang? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Putaran kedua tes, secara resmi dimulai, dengan Zhu Jinxin dari selatan bermain melawan utara. Wow! Ada suara diskusi yang hidup.
Aku mengandalkan. Yuman. Bukankah itu murid pertukaran Fuso? Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai para murid di distrik kelima. Ini adalah orang yang kejam, berlatih ninjutsu 6 pisau, memainkan pisau yang bagus, dan sekali di daerah keempat, dia menggunakan pisau 6 untuk membunuh seorang murid di daerah kelima. Hehe, kali ini, kita menang. Dengan diskusi semua orang, kedua kontestan telah dipentaskan. Pria bersetelan hitam, berpakaian seperti bajingan, dengan tangan di dadanya dan 3 pedang kembang sepatu di setiap sisi pinggangnya. Matanya dingin, dan dia memandang Zhu Jinxin di seberang jalan dan mencibir, "Wah, jika kamu kenalan, silakan melompat ke depan dan jangan buang waktuku, kalau tidak kamu akan mati dengan menyedihkan." Zhu Jinxin mengerutkan kening, berkata, "Teman, pelajari bahasa Mandarin dulu. Kamu terdengar canggung seperti ini. Kupikir kamu memohon belas kasihan padaku. Pengadilan mati." Kamu mencibir. Di sini, pembawa acara juga berseru, "Mulai." Dao Guang Jianying. Yumen tampaknya benar-benar terburu-buru. Dia ingin memecahkan rekor Lin Ziping sebelumnya, secara langsung memobilisasi energinya dan kekuatan aturan, melemparkan 6 pedang fusang dari pinggangnya, dan bergegas ke Zhu Jinxin terlebih dahulu. 6 pedang kembang sepatu diresapi dengan energi perak dan kekuatan reguler pada saat yang sama, membawa pedang perak. Lihat, 6 pedang. Sudah berakhir, tidak ada ketegangan. Yumen memainkan triknya yang paling bangga secara langsung. Yang bernama Zhu Jinxin hanyalah jalan buntu. Para penonton di tribun menggelengkan kepala mereka. Namun, di hadapan semua orang, Zhu Jinxin tiba-tiba bergerak, dan kecepatannya lebih cepat dari Yuman. Dia seperti kelinci, dengan cepat menghindari 6 pedang lawan yang penuh dengan pengetahuan, dan kemudian, kakinya menendang tanah dengan keras, satu sisi bergegas, dan pada saat yang sama meninju keluar dan menuangkannya ke tangannya sendiri. Kekuatan energi dan aturannya sangat berat sehingga langsung membombardir pinggang bagian bawah. Ledakan. Yuman dibanting mundur beberapa langkah dengan pukulan, dan menarik napas pada saat yang sama. Sangat kuat. Saya tidak berharap pihak lain begitu kuat. Murid-murid selatan adalah orang asing, ketika begitu banyak orang kuat muncul. Namun, itu hanya sebuah momen keterkejutan. Zhu Jinxin minum, ayo menari. Bagaimanapun, dia bangkit dengan mengambil keuntungan dari situasi ini, dengan angin geng di kaki kanannya, dan langsung menyapu pipi Yuman. Lawan mengangkat tangannya dan ingin memblokirnya dengan pisau. Namun, bahkan dengan pisau, mereka semua terbang bersamaan dengan ledakan. Zhu Jinxin mendarat dengan acuh tak acuh, memandangnya dan terbang keluar dan mendarat di luar lapangan. Dia membandingkan dengan jari tengah dan berkata, "Ini benar-benar lemah. Murid pertukaran Fuso tidak lebih dari itu." Di auditorium, orang-orang tersentak lagi, mereka semua melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Sebelumnya, Lin Zi dengan datar mengalahkan lawannya dan telah mengejutkan penonton. Sekarang, pria sekuat itu benar-benar ditendang. Para murid di utara aneh, sulit diterima untuk sementara waktu. Kalah. Kalah 2 game berturut-turut. Kali ini, para murid selatan adalah orang asing, apa yang terjadi, apakah mereka semua begitu kuat? Kepala banyak keluarga murid juga diam-diam terkejut pada saat ini, yang ini disebut Zhu Jinxin berada pada tingkat yang sama dengan Lin Zi, dan dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia menendang seorang murid di daerah kelima. Kekuatannya setidaknya. Puncak wilayah kelima. Tuan rumah juga berteriak pada saat ini, putaran kedua kompetisi, pemenang, Selatan, Zhu Jinxin. Dia juga dengan sengaja menarik nada yang panjang, dan seluruh tempat berteriak dengan keras. Lagu Perang Selatan, bergema di antara penonton lagi. Di platform yang tinggi, Jiang Li melompat dengan bersemangat, mengayunkan kedua tangannya, dan berteriak, "Menang, menang. Menang lagi. Terlalu bersemangat. 2 game langsung." Inilah yang tidak pernah dipikirkan oleh Jiang Li. Long Zhuang Lord, akui saja. Jiang Li pada saat ini, tidak lupa untuk berbalik dan menusuk Long Lei seperti jarum terasa di dada. Long Lei mendengus dingin, matanya suram seperti air, dan giginya menggigit dan berderak. "He Zuo. Terlepas dari cara yang digunakan, dapatkan aku game ketiga." Long Lei berteriak kepada seorang pria sekitar 30 atau 40 di belakangnya. Bab 2715-2716. Felipe tersenyum tipis, dan menatap pria parubaya yang berdiri di belakang Long Lei. "He Zuo. Murid puncak zona kelima. Tampaknya Long Lei pasti akan menang." Namun, Felipe tidak khawatir. Dia berkata kepada seorang wanita yang seksi dengan kulit hitam dan celana kulit di belakangnya, 17 giliranmu. Ini baik. 17 penuh kegembiraan, memandang He Zuo di sana. Tuan rumah juga meraung keras, kompetisi ketiga pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Karena ini adalah kompetisi pertama dengan kontestan wanita. He Zuo di utara akan bermain melawan Qin Xiao Xiao di selatan. Dalam sekejap, tempat itu meledak. Kontestan perempuan. Felipe tersenyum tipis.
Qin Xiaoxiao mendapat nama untuk 17 untuk mengatasi permainan. 17 sangat menyukainya dan mengatakan bahwa dia ingin menggunakan ini di masa depan, karena itu diberikan oleh Tuan Muda. Tidak butuh waktu lama bagi ke-17 untuk memasuki panggung, dan penampilannya segera menarik perhatian semua pria di antara hadirin. Sosok itu panas, langit indah, fitur wajah sangat indah, ada temperamen keren dan indah, dan tidak ada kekurangan pesona dimanapun Anda pergi. He Zuo melangkah ke atas panggung dengan sekelompok alis dan memandang ke-17 lawannya, berkata, bukan gayaku untuk bertarung dengan seorang wanita. Jika kau tidak ingin terluka, cepatlah. 17 alis terpelintir, berkata kepada He Zuo, Huff, memandang rendah wanita, kau akan mati dengan menyedihkan. Permainan dimulai. Tuan rumah berteriak. He Zuoli berdiri di tempat yang sama, matanya acuh tak acuh, dia masih memikirkan bagaimana cara mengalahkan lawan, sehingga dia tidak akan kehilangan rahmatnya. Lagi pula, dia tidak bisa bertarung melawan wanita. Namun, dia belum pulih, dia merasakan angin harum di depannya, dan kemudian tubuhnya perlahan naik ke udara, mengikuti dengan cermat, dan terbang dengan keras, dan jatuh di luar lapangan. 4 kaki menghadap ke langit biru. Mendesis. Mengagetkan hadirin. 17 berdiri di tempat, menjentikkan kembali kaki batu giok yang lurus dan ramping, dan kemudian menatap tuan rumah yang baru saja diangkat dari platform lift dan berkata, kamu bisa mengumumkan. Tuan rumah merasa malu, dan akhirnya mereda, jadi dia tergagap dan berteriak, pertandingan ketiga, pemenang, Qin Xiaonan di selatan. Di seluruh tribun, Yakue diam. Semua orang berhenti bernapas dan menatap pemandangan di atas panggung dengan mata terbelalak. Mereka menyaksikan Qin Xiaoxiao berjalan, hanya 1 kaki, menendang seorang murid dari puncak area kelima. Ini lebih cepat dari Lin Ziping yang membunuh Jia Yang Yao di game pertama. Lonjakan nyata. Bahkan sebelum platform angkat tuan rumah dinaikkan, He Zuo diberikan waktu sebentar. Wanita ini terlalu kuat. 1 trik untuk membunuh murid teratas di area kelima. Itu He Zuo. Tidak, ini keterlaluan. Apa kekuatannya? Area ke-6. Semua orang kagum. Bahkan kepala keluarga murid dari utara dan selatan menggelengkan kepala dan menghela nafas pada saat ini. Kekuatan semacam ini, usia seperti ini, benar-benar merupakan era pergolakan yang besar. Long Lei berdiri kaget saat ini, dan seluruh orang tersambar petir. Bagaimana ini mungkin? Itu He Zuo. Long Lei berteriak, para murid Tianlong Mountain Villa di belakangnya juga memiliki warna hati babi, yang sangat jelek. Di sisi lain, Jiang Li sangat bersemangat sehingga dia melompat dan melompat. 3 game berturut-turut. Ini hanyalah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tempat tersebut, lagu pertempuran dari selatan terdengar lagi pada saat ini. Di daerah utara dari seluruh tempat, murid-murid dari utara itu adalah orang asing. Apa yang terjadi di selatan saat ini, di mana begitu banyak orang kuat ditemukan? Mereka kehilangan 3 pertandingan berturut-turut di kandang di utara, yang membuat mereka sangat tak berwajah. Ketika lagu pertempuran selatan dari tempat itu berbunyi, semua murid dari selatan tempat berdiri untuk bernyanyi dalam paduan suara, sangat mirip dengan keramaian dan hiruk-pikuk gol kemenangan Piala Dunia. Di sini, 17 kembali ke sisi Felipe. Felipe tersenyum padanya dan berkata, sulit. 17 gigi harimau yang terbuka, berkata, Tuan Muda, orang-orang ini terlalu lemah. Felipe menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan karena mereka terlalu lemah, tetapi bahwa kamu telah menjadi lebih kuat setelah pelatihan mendesak ayahku. Iya. Kelompok penjaga bayangan ini dipinjam oleh Felipe dari ayahnya. Setelah pertempuran terakhir dari divisi keluarga-keluarga Klauski, Roger Klauski memilih setengah dari anggota penjaga bayangan dan memasuki wilayah leluhur keluarga Klauski, dekat pintu, dan melakukan pelatihan darurat khusus untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas fisik mereka lagi. Dapat dikatakan bahwa selain dari 8 dewa perang, anggota Shadow Guard saat ini telah membawanya ke tingkat berikutnya. Bagaimanapun, tenggat waktu 10 tahun akan segera berlalu. Klauski perlu lebih banyak persiapan. Dan ini juga anggota dari Shadow Guard, setelah pelatihan pertama, tembakan pertama. Tuan Longzuang, bagaimana? Orang yang saya pilih tidak apa-apa. Pada saat ini, Felipe tersenyum tipis. Long Lei dipenuhi dengan kemarahan di dalam hatinya saat ini, mendengus dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan-tuan muda Klauski, jangan terlalu sok. Hanya 3 pertandingan, dengan keterampilan, Anda telah memenangkan 10 pertandingan. Baik. Felipe mengangguk dan berkata, apa yang Anda katakan masuk akal, maka kita akan menunggu dan melihat. Kamu. Long Lei sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, dan kemudian berkata dengan senyum dingin, Tuan-tuan muda Klauski terlalu bangga, permainan berikut adalah kuncinya, dan para pemain es di pihak kita belum keluar, hanya Murbei. Yu, cukup untuk menghancurkan kalian semua. Felipe tersenyum dan diam saja. Dan penjaga di belakangnya sangat tepat waktu, dan sebuah lagu dimainkan melalui siaran venue, betapa tak terkalahkan, betapa kesepiannya. Begitu lagu ini keluar, penonton bersorak.
Wajah Long Lei berwarna biru dan ungu, dan dia bangkit dan menjabat tangannya dan berteriak, hentikan permainan. Permainan ditunda. Long Lei kembali ke ruang tunggu, dan memecahkan banyak hal dengan marah, berteriak, limbah. Ember nasi. Ini semua sia-sia. Apa yang salah denganmu? 3 pertandingan, semuanya hilang. 3 kontestan, semuanya tampak lemah saat ini, duduk di satu sisi. Tuan Long Zuang, maaf, kami terlalu lemah melawan musuh. Long Lei mendengus dan berkata, bukannya kamu terlalu lemah melawan musuh, tetapi bahwa pihak lain terlalu kuat. Di mana Felipe dan Jiang Li menemukan begitu banyak orang kuat? Kepala keluarga para murid lainnya saling melirik saat ini dan berkata, Long Zuang Master, meskipun kami kalah dalam 3 pertandingan pertama, tetapi kami memiliki mereka di kompetisi berikutnya, kami harus menang terus. Biarkan mereka memenangkan 3 pertandingan itu tidak masalah. Selanjutnya, kita hanya perlu memenangkan 7 pertandingan berturut-turut, itu sudah cukup. Alis Long Lei bertepuk tangan dan bertepuk tangan di kursi Taisi, berkata, ya. Kita harus memenangkan semua pertandingan berikutnya. Setelah berbicara, Long Lei bertanya ke samping, kapan sang tuan muda dan Cao tuan muda akan tiba? Bab 2717-2718. Seorang pengawal dari Tianlong Mountain Villa melangkah maju dan membungkuk saat ini, kembali ke pemilik, sang tuan muda dan Cao tuan muda sedang dalam perjalanan. Long Lei mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit memelintir, jika Sang Yu dan Cao Shaoqin ada di sini sekarang, mereka tidak akan berada di bawah tekanan yang begitu besar. Selain itu, para murid di utara sekarang sangat membutuhkan kemenangan untuk mendapatkan momentum. Kalau tidak, anak tua Felipe dan Jiang Li membaca lelucon itu. Selama beberapa dekade, para murid di utara tidak pernah memalukan seperti sekarang ini. Kehilangan 3 pertandingan berturut-turut cukup memalukan. Wajah Long Lei sangat tidak sedap dipandang, dan 7 kontes berikutnya harus dimenangkan. Jika Anda kehilangan 2 pertandingan lagi, situasinya akan sangat sulit. Bagaimanapun, beberapa dari kamu, harus pergi keluar, tidak meremehkan musuh, beri aku kepercayaan bahwa mereka akan dikalahkan, dan mereka akan saling mengalahkan. Siapapun yang menang akan mendapat hadiah 50 juta. Long Lei berkata tiba-tiba, dengan tekad di wajahnya. 50 juta, hadiah. Orang-orang yang lain, ketika mereka mendengar kata-kata Long Lei, semua tampak terkejut, dan dengan cepat berkata, Long Zuang Lord, tolong yakinlah, dalam beberapa pertandingan berikutnya, kita pasti akan menang. Kita harus melawan para pengecut di selatan. Jatuh ke dalam air, berlutut dan memohon ampun. Lagu pertempuran utara kita pasti akan terdengar di venue. Baik. Long Lei mengangguk dan tertawa beberapa kali. Tampaknya depresi dari kegagalan sebelumnya tersapu. Melihat kembali ke Felipe, seluruh ruang itu penuh dengan sukacita. Selama beberapa dekade, selatan akhirnya menjadi yang teratas. Memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, seluruh tempat masih mendidih, bahkan di ruang tunggu, saya mendengar lagu perang dari murid asing di luar. Jiang Zuang, selamat, murid selatan kami adalah orang asing, itu benar-benar bersinar. Ya, Tuan Jiang Li, ini adalah pemandangan yang langka, 3 lagu pertempuran, 3 lagu pertempuran. Menghadapi kepala keluarga murid selatan yang datang untuk memuji, Jiang Li juga saling berterima kasih satu sama lain, dan kemudian tertawa, kepala keluarga, ini adalah kredit dari Tuan Klauski. Jika bukan karena bakat yang dipilih oleh Tuan Klauski, kami tidak akan mudah di selatan. Akan menang. Dikatakan bahwa kepala keluarga murid memandang Felipe yang duduk di samping dan mengobrol dengan Adas dan yang lainnya. Tuan Klauski, selamat, terima kasih kepada Tuan Klauski, murid-murid selatan kami sangat asing. Tuan Klauski benar-benar dermawan di selatan saya. Kepala keluarga kami sangat mengagumi Tuan Klauski. Menghadapi pujian semua orang, Felipe tersenyum dan berkata, kamu sopan, aku harus melakukannya. Aku juga berharap kamu akan bekerja bersama untuk melindungi dunia aneh para murid selatan dan berkembang bersama. Ya, Tuan Klauski berkata ya. Tuan-tuan rumah mengikuti. Banyak orang tidak mengenal Felipe. Saat ini, mereka juga mendekati Jiang Li untuk menanyakan identitas Felipe. Jiang Zuang, siapa ini Tuan Klauski? Apa mungkin ada begitu banyak tuan? Ya, Tuan Jiang Li, aku mendengar bahwa keluarga Sang Utara, seorang pria misterius dengan nama keluarga Klauski dihancurkan, bukankah itu yang ada di depanku? Jiang Li tertawa 2 kali dan berkata, ya. Setelah mendengar ini, kepala keluarga bahkan lebih terkejut. Mereka yang dapat menghancurkan keluarga Sang Utara benar-benar memiliki kekuatan luar biasa. Orang seperti itu harus berteman. Pada saat ini, Felipe juga menoleh untuk melihat sisa pengawal bayangan dan Ethan Klauski dan yang lainnya, mengatakan, dalam beberapa kompetisi berikutnya, saya kira Long Lei pasti telah memberikan hukuman mati, mereka tidak akan meremehkan musuh. Anda harus sepenuhnya siap. Beberapa anggota Shadow Guard dan Ethan Klauski dan Rick mengangguk sebagai tanggapan. Sedangkan untuk Adas dan aku, Sang Yu dan Cao Shaoqin, kami tidak memiliki banyak kepercayaan diri, kami hanya dapat berbicara tentang permainan 5 dan 5, jadi 5 kompetisi berikutnya harus memenangkan 2 pertandingan.
Felipe Dao, matanya tertuju pada Ethan Klawski dan Rick, apakah kamu yakin? Lagi pula Ethan Klawski sangat serius dan berkata, tenang, saudaraku, aku baik-baik saja. Rick memeluk dadanya dengan kedua tangan, berdiri di satu sisi, bersandar ke dinding, dan mengangguk. Sekolah seorang pangeran yang murung berkata, aku baik-baik saja. Segera, kompetisi dimulai lagi. Tuan rumah datang di atas panggung, dan penonton bersorak lagi. Selanjutnya, mari kita lakukan pertandingan keempat. Ethan Klawski di selatan vs Si Tukong di utara. Begitu kata-kata itu jatuh, para penonton mendidih. Terutama di wilayah utara, semua orang berdiri dan bersorak. Ini Si Tukong. Sebenarnya itu adalah Tuan Si Tukong, Si Tukong. Astaga! Ini sebenarnya pengganti. Hanya ada 3 peluang untuk melakukan pergantian pemain, dan Tianlong Villa benar-benar berubah menjadi Si Tukong. Untuk sementara waktu, teriakan Si Tukong bergema di seluruh tempat. Felipe mengerutkan kening, dan bertanya pada Jiang Li di sekitarnya, mengapa tiba-tiba berubah. Bukankah itu Han Han? Jiang Li juga dengan tergesa-gesa menjelaskan, Tuan-tuan muda Klawski, Anda mungkin tidak tahu bahwa masing-masing pihak memiliki hak untuk membuat 3 pergantian pemain untuk setiap kompetisi. Saya mungkin belum menjelaskannya kepada Anda sebelum pertandingan. Felipe mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit memelintir, memandang kerumunan orang yang bersorak di tempat kejadian, dan bertanya, Si Tukong ini sangat kuat. Jiang Li melirik kedua pria yang sudah berjalan di atas meja tes. Mata mereka tertuju pada pria tampan dalam setelan dan kacamata cian, dan mengangguk, Tuan-tuan muda Klawski, dia tidak bersembunyi dari Anda, Si Tukong ini sangat kuat. Dia adalah seorang penyihir, dan dia adalah salah satu kandidat yang paling menjanjikan untuk menjadi seorang Grand Mage. Menguasai. Mendengar kalimat ini, mata Felipe menyipit. Tidak ada banyak tuan di dunia asing, mereka ada di sekolah mereka sendiri, dan mereka adalah kesayangan dunia. Metode mage jauh lebih dari murid biasa, dan mereka menarik, dan dapat mengendalikan aturan dan energi dunia. Penyihir tingkat lanjut bahkan bisa mengendalikan jantung. Keadaan apa? Felipe terus bertanya. Jiang Li melirik dan berkata, 3 tahun lalu, itu sudah merupakan tahap awal wilayah kelima. Dalam 3 tahun terakhir, saya mendengar bahwa dia pergi ke Amerika Serikat untuk belajar, di bawah pengawasan Guyi. Guyi. Itu bukan sekte master terbesar di luar negeri. Pemimpin Biro Tombak Ilahi adalah seorang Grand Master. Dan adalah salah satu murid dekat Guyi. Pada pandangan pertama, Si Tukong ini mungkin sangat kuat. Pada saat ini, Long Lei di sampingnya tiba-tiba berkata, Tuan-tuan muda Klawski, 3 pertandingan sebelumnya, kami menjagamu dan membiarkanmu menang, tetapi dalam beberapa pertandingan berikutnya, Tianlong Mountain Villa kami dikontrak, saya berharap tuan-tuan muda Klawski tidak akan marah. Setelah mendengar ini, Felipe mengerutkan kening, dia tersenyum dan berkata, Tuan Longzuang terlihat percaya diri dalam Si Tukong ini. Haha, kamu benar, kami tidak hanya percaya diri, tapi sangat percaya diri. Long Lei tertawa dan mengikuti, tidak puas dengan tuan-tuan muda Klawski, Si Tukong ini, telah memasuki kekuatan puncak area kelima, dan setengah kakinya telah memasuki area keenam, dan dia sangat membutuhkan tes untuk membantunya menginjakan kaki area keenam. Dan sebagai seorang penyihir, kekuatan tempur sedikit lebih tinggi daripada para murid di area yang sama. Dengan kata lain, jika Ethan ini di lapangan tidak memiliki kekuatan area keenam, ia tidak bisa mengalahkan Si Tukong. Bab 2719-2720. Mendengar kata-kata bangga Long Lei, Felipe tampak bermartabat. Puncak di area kelima, setengah langkah penyihir di area keenam. Benar-benar rumit. Tapi, Felipe tersenyum tipis dan berkata, Tuan Longzuang, jangan terlalu senang. Banyak hal belum dimulai, belum ada keputusan akhir. Long Lei mendengar kata-kata itu, mendengus dingin, dan berkata, oh, tuan-tuan muda Klawski benar-benar mengenal orang-orang dengan berani dan tenang. Karena itu masalahnya, mari kita tunggu dan lihat. Di bangku tes. Ethan Klawski dan Si Tukong saling bertarung. Ethan Klawski mengenakan pakaian kasual putih, dan di seberang Si Tukong, dia mengenakan setelan cian dengan kacamata hitam berbingkai, sosok tinggi, wajah tampan, dan senyum ringan di sudut mulutnya. Setelah tuan rumah mengumumkan awal resmi kompetisi, ada keheningan yang sulit dipercaya sejauh ini. Tak satu pun dari mereka yang memimpin, tetapi berdiri diam, seolah mengamati lawan mereka. Sekitar 5 menit kemudian, Si Tukong memimpin dan mendorong bingkai kacamatanya, tertawa, Ethan Klawski, kuharap kau ingat namaku, karena, aku akan menjadi mimpi burukmu. Kau 101 pertamaku 18 lawan, saya harap Anda bisa membuat saya merasa bahagia. Kamu senang saat kamu Yasuo. Percaya atau tidak, aku akan menunggumu. Ethan Klawski meletakkan tangannya di kepalanya, sikapnya sombong, dagunya terangkat tinggi, mengunyah permen karet di mulutnya, dan berkata dengan provokatif. Gosip situ, Jian Mei sedikit memutar, dan kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, sangat bagus, aku suka kepribadian sombongmu, sangat sesuai dengan selera saya. Saya harap Anda bisa mengatakan hal-hal seperti itu sebentar lagi. Sial,
Kenapa ada begitu banyak omong kosong? Cepatlah jika kamu ingin bermain, dan itu seperti seorang gadis. Ethan Klawski berkata dengan tidak sabar. Di seberang si tukong, otot-otot biru di dahinya pecah, dan dia meremas tinjunya dengan kesal. Penuh kebencian. Mengapa anak sombong ini begitu acuh tak acuh? Di masa lalu, lawan-lawannya sangat takut atau menghargai dirinya sendiri, tetapi pria murahan di depannya sepertinya tidak memiliki keberadaan sama sekali. Ini telah melukai harga diri si tukong selama ini. Haha. Stuart menyeringai di sudut mulutnya, mengangkat tangannya, dan perlahan-lahan membentuk lingkaran api di telapak tangannya, seringai mengerikan, orang gila, Anda harus membayar harga untuk kebanggaan Anda. Saya adalah seorang master. Nyata mage. Anda para murid rendahan, orang asing, di mata saya, sampah. Di tribun, setelah melihat si tukong langsung mengorbankan api, mereka semua tercengang. Aku mengandalkan penyihir api. Astaga. Bukankah si tukong selalu menjadi penyihir dengan sifat air? Kenapa dia juga belajar untuk melawan api? Apakah ini hasil dari pelatihan intensif selama 3 tahun di luar negeri? Terlalu kuat. Atribut api dan air adalah dua atribut yang paling sulit dikendalikan di dunia. Apa itu yang disebut Ethan Klawski? Aku khawatir itu sudah mati. Tidak ada peluang menang jika kamu bertemu si tukong. Sekarang pihak lain telah mempelajari atribut api lagi. Lihatlah warna api atau atribut level 2S. Pada platform tinggi, Long Lei melihat kekuatan si tukong untuk menampilkan aturan atribut api, dan wajahnya penuh senyum, mengatakan, hahaha, atribut api sangat baik. Segala sesuatu di dunia dapat dihancurkan. Dalam game ini, kami menang. Namun, Felipe tidak berbicara, tetapi hanya menonton dengan diam. Jiang Li di samping cemas, meremas tinjunya secara diam-diam, dan tanduk depannya juga keringat dingin. Dia khawatir, Ethan Klawski ini, tetapi sepupu tuan muda Klawski, memiliki status terhormat. Dia tidak tahan apapun kecuali di bangku tes. Oleh karena itu, Jiang Li diam-diam mengambil keputusan. Begitu kecelakaan terjadi, bahkan jika dia melanggar peraturan, dia akan bergegas turun untuk menyelamatkan orang sesegera mungkin. Di bangku tes, saya mendengar keheranan semua orang di tribun, dan si tukong menjadi semakin bangga, memegang lingkaran api di satu tangan dan meletakkannya di saku celananya dengan satu tangan, dan berkata dengan cukup gagah, bagaimana kamu takut? Ethan Klawski mengerutkan kening, memandang api di tangan si tukong, mengerutkan kening, apakah kamu lucu? Mendengar pidato itu, Situ tertegun, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu bicarakan? Ethan Klawski menggelengkan kepalanya, meletakkan tangannya ke bawah, dan berkata, atribut api layak harga dirimu. Itu hanya level 2S tingkat rendah, juga sampah. Mendengar kata-kata Ethan Klawski, si tukong terkejut. Apa? Atribut api level 2S, di matanya, sebenarnya sampah. Bukan hanya dia, tetapi para penonton di tribun semua terkejut. Kakak beradik. Itu atribut api level 2S. Di antara para murid alien, mereka yang memiliki atribut api tingkat S sudah jenius. Beberapa kali lebih banyak dari 2S, dan bahkan lebih jarang, dapat dikatakan bahwa tidak ada lebih dari 100 murid dengan atribut api di dunia, dan atribut api mencapai level 2S, tidak lebih dari 100. Dalam hal ini lebih tinggi dari level 2S, bahkan lebih jarang. Namun, ketika semua orang terkejut, Ethan Klawski di atas panggung tiba-tiba berkata, saya belum melihat sampah dunia, biarkan Anda melihat apa yang disebut atribut api. Bagaimanapun, Ethan Klawski mengangkat tangannya. Uff. Sebuah nyala api keluar dari telapak tangannya, warna nyala api itu merah. Pada saat yang sama, alisnya juga menunjukkan tanda genetik. Pada saat nyala api keluar dari telapak tangannya, gelombang panas yang dibawanya telah menekan nyala api dari si tukong yang berlawanan dengan keras. Merah tua, merah pucat. Mana yang lebih tinggi atau lebih rendah, Anda dapat melihatnya secara sekilas. Rumputku. Atribut api level 4S. Astaga. Apa yang saya lihat? Atribut api level 4S. Ini hanyalah monster. Siapa orang itu, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan atribut yang mengerikan? Dalam sekejap, para penonton mendidih. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan atribut Ethan Klawski. Atribut api tingkat 4S jelas merupakan monster yang dapat dihitung dengan dua tangan. Teror. Penonton sudah mati. Kulit si tukong berubah tiba-tiba dan menjadi sangat membosankan. Dia benar-benar memiliki atribut api 4S, bagaimana ini mungkin? Di platform tinggi, Long Lei berdiri setelah melihat adegan di bangku tes. Atribut api 4S. Dia berseru, dan kemudian kembali menatap Felipe, matanya berkilau dengan warna yang kompleks. Bahkan pada saat itu, dia memiliki petunjuk penarikan. Namun, panahnya ada di tali dan aku harus mengirimnya. Felipe tersenyum tipis, dan tampak sangat puas dengan penampilan Ethan Klawski di meja tes, mengatakan, sangat bagus, tidak mengecewakan saya. Jiang Li di belakangnya merasa lega, tetapi tidak mengharapkan potensi Ethan Klawski, itu sangat kuat. Atribut api 4S, begitu ia tumbuh, mencapai puncak area ke-7, itu benar-benar sepele.
Oh, ternyata kamu masih memiliki tangan yang disembunyikan. Long Lei duduk perlahan, dan guncangan di wajahnya digantikan oleh kesuraman. Felipe tersenyum dan berkata, jangan menguasai Long Zuang seperti satu sama lain. Bahkan jika kamu memiliki atribut api 4S, itu tidak dapat mengubah apapun, kekuatan dapat memutuskan segalanya. Tampaknya si Tukong akan sangat bahagia hari ini. Long Lei berkata dengan suam-suam kuku, bibirnya berkedip tajam. Bab 2721-2722. Felipe tertawa kecil dan berkata, kuharap begitu. Katakan saja, itu sudah ada di bangku tes. Wajah si Tukong saat ini dingin. Dari mata Ethan Klauski, dia tidak melihat rasa takut yang dia inginkan. Sebaliknya, tangan pihak lain yang terbuka membuatnya sedikit jelek. Dengan raungan, kemarahan di lubang situ menjadi marah, dan dia melambaikan cincin api di telapak tangannya. Ledakan. Wajah Ethan Klauski acuh tak acuh, dan dia melangkah maju secara langsung. Tanda genetik dari alisnya memancarkan streamer, dan kemudian tinju kanannya dikelilingi oleh kekuatan atribut api, dan pemboman ledakan langsung menghantam cincin api yang dilanda si Tukong. Engah. Dua api langsung menghilang ke dalam kekosongan. Ini hanya tes pendahuluan oleh mereka berdua, dan tidak ada hak untuk menggunakannya. Di tribun, semua orang juga terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Lagi pula, ketika kontes itu lonjakan, dan aku tidak melihat gambar yang bagus sama sekali. Sekarang berbeda. Ethan Klauski di lapangan tidak menunjukkan energi dan kekuatan biasa sama sekali, itu benar-benar kekuatan atribut. Ini orang asing. Si Tukong tersenyum tipis, dan seluruh orang perlahan-lahan pergi, ini adalah kekuatan unik penyihir. Kekuatan aturan ruang dapat mengendalikan Anda untuk naik ke udara dan menjaga jarak dari lawan Anda. Bagaimanapun, mage itu bagus dalam serangan jarak jauh, tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat. Setelah dijauhkan oleh mage, itu menunjukkan bahwa keseimbangan situasi telah jatuh ke sisi mage. Si Tukong naik ke udara, menatap Ethan Klauski di bangku tes, dan berkata dengan dingin, sangat bagus, kebugaran fisikmu juga sangat kuat, sepertinya kamu akan menjadi lawan yang membuatku sangat bahagia. Ethan Klauski meletakkan tangannya di saku celananya, mengangkat alisnya dan menatap si Tukong yang menggantung di udara, berkata, apa yang kamu lakukan sangat tinggi, kamu ingin aku menembakmu. Oh, untuk bicara. Si Tukong berkata dengan dingin, mengangkat tangannya, dan di depan lengannya, beberapa bola api panas muncul seketika. Lalu dia berteriak dengan marah, meledak. Swoosh! Dalam sekejap, bola api panas itu meledak langsung ke Ethan Klauski di bangku tes. Serangan bola api seperti itu, digantikan oleh orang-orang biasa, diperkirakan telah terkubur di dalam api. Namun, alis Ethan Klauski terpelintir, dan tanda gen tiba-tiba muncul di kakinya, dan kemudian seluruh orang berubah menjadi gambar residu. Di bawah serangan bola api, dia dengan cepat menghindar. Ledakan. Situ kosong bola api tanpa henti, membanjiri seluruh bangku tes dalam sekejap. Namun, angka itu lebih cepat dari Thunder, dan menghindar dengan cepat. Ledakan. Dalam sekejap, Ethan Klauski berdiri diam, mengangkat kakinya, dan menendang bola api. Dalam sekejap, bola api ditendang oleh Ethan Klauski dan ditembak ke si Tukong. Si Tukong tiba-tiba berbalik ke samping untuk menghindari pukulan. Namun, di bangku tes, Ethan Klauski memandang si Tukong, yang menghindari bola api di udara, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, dan kemudian seluruh orang berjongkok, diikuti oleh, dan jejak genetika pada kedua kakinya memancarkan sinar terang. Ledakan. Dia menendang tanah dengan kakinya dan naik langsung ke udara. Di bangku tes, dua jejak kaki yang dalam dan ubin lantai yang retak tersisa. Penonton di seluruh tempat melebarkan mata mereka, mengambil napas, dan menatap Ethan Klauski, yang bangkit dari langit. Di udara, si Tukong, yang baru saja memenangkan bola api, tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat dari tanah. Niat membunuh ini seperti lautan luas. Situ tidak kembali ke kepalanya, segera mendesak dirinya untuk mengendalikan aturan ruang, dengan cepat menyamping untuk menghindari. Ketika dia menghindari pukulan itu, dia menoleh dan melihat bahwa Ethan Klauski tidak tahu kapan, seluruh orang langsung pergi, meninju dirinya ke tempat asalnya berdiri. Kekosongan tampaknya rusak. Sangat mendebarkan. Tepat ketika Situ diam-diam merasa lega di lubang itu, tiba-tiba, sosok di hadapannya tiba-tiba menghilang. Dan saat ini, sesosok muncul di belakangnya, disertai dengan suara dingin, tidak ada yang memberitahumu, jangan terganggu ketika bertarung. Si Tukong kaget. Segera desak energi Anda untuk menyingkat perisai air di belakang Anda. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Ethan Klauski langsung menendang dengan keras di punggung bawah si Tukong. Perisai air yang terkondensasi meledak secara langsung, membawa si Tukong, dan jatuh ke tanah seperti tabrakan. Ledakan. Di bangku tes, ada kemarahan, dan lubang yang dalam langsung hancur. Mendesis. Penonton sudah mati. Mata semua orang menatap Ethan Klauski yang jatuh dari udara. Ledakan. Dia menggosok kakinya langsung di bangku pembanding, tangannya di saku celananya, dan menatap acuh tak acuh pada lubang yang dalam di tengah bangku pembanding.
Penontonnya mendidih. Ini hanya pertarungan yang luar biasa. Ethan Klawski, berdasarkan kekuatan ledakannya, sebenarnya menendang Si Tukong, seorang penyihir, dari udara. Adegan di lapangan telah membuat penonton mendidih. Di platform atas, Long Lei berdiri, meremas tinjunya dengan kesal, dan wajahnya tak bisa dipercaya. Bagaimana bisa situ-situ digebrak? Felipe duduk dengan acuh tak acuh, sekali lagi mengeluarkan kipas lipatnya, membuka kuas, betapa kesepiannya tak terkalahkan. Long Zuang Lord, jangan bersemangat, itu semua agak sepele, kata Felipe ringan. Long Lei mendengus. Di bangku tes, di lubang yang dalam, Si Tukong menderita sakit kaki di bagian belakang, dan rasa sakit itu tak tertahankan. Dia perlahan bangkit dari lubang yang dalam, dan kemudian seluruh orang bangkit kembali. Ketika Si Tukong terlihat terbang lagi, seluruh tempat juga menyambut tepuk tangan dan tepuk tangan yang hangat. Terutama tribun di wilayah utara berteriak. Si Tukong, kalahkan dia. Dapatkan permainan untuk utara kita. Bunuh dia. Si Tukong, kamu adalah penyihir terkuat. Menghadapi kerumunan yang bergolak, Si Tukong menyeka darah dari sudut mulutnya, dan jas biru di tubuhnya sudah berdebu. Saat ini, dia tampak dingin dan menatap Ethan Klawski di tanah, berkata, baiklah, kamu adalah orang pertama yang menembak saya sangat senang. Lagi pula, Si Tukong menatap jaket jasnya dan berkata, ini setelan favoritku. Tanda bintang di atasnya adalah semua lawanku yang dikalahkan. Setelah ini, Si Tukong menarik jaket jasnya, dan kemudian menyingkir untuk mengungkapkan tubuhnya yang kuat. Wow! Penontonnya mendidih. Si Tukong membuang jasnya. Dalam sekejap, semua penonton wanita di antara penonton berdiri dan berteriak, gila. Si Tukong. Si Tukong. Si Tukong. Gelombang demi gelombang tangisan bergema di seluruh venue. Si Tukong melayang di udara dan sepertinya menikmati sorakan. Lihat, ini prestise saya. Selanjutnya, saya ingin mengalahkan Anda secara pribadi, menghancurkan Anda dengan ganas, dan menginjak kakiku. Si Tukong mengulurkan tangannya, menunjuk ke Ethan Klawski, wajahnya penuh kesombongan. Dia benar-benar ingin pindah. Ethan Klawski mengangkat alisnya dan memandang Si Tukong dengan matahari di udara. Bab 2723-2724. Wajah Si Tukong tenggelam, dan napasnya tiba-tiba menjadi maniak dan dingin. Pria kejam, berani memprovokasi dirinya sendiri. Kematian pengadilan. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Si Tukong menatap dingin pada Ethan Klawski di tanah. Kemudian, dengan tangan terentang, dua lubang arai biru seukuran palet muncul di depan telapak tangannya, seperti tiga roda gigi, berputar dengan kecepatan berbeda. Di dalam lingkaran-lingkaran Fa, ada rune abu-abu dan biru yang berkilau dengan kilau magis. Aku akan memberitahumu berapa biayanya untuk memprovokasi aku. Si Tukong melayang di udara, dengan mencibir di sudut mulutnya, dan kemudian berteriak dengan marah, Jiaolong pergi ke laut. Wow! Tiba-tiba, dua naga biru meraung beberapa kali dari celah lingkaran sihir Si Tukong, dan kemudian, seperti pergi ke laut, mereka membuka lempeng darah besar ke arah Ethan Klawski di tanah dan menggigit. Adegan ini mengejutkan penonton. Napas yang kuat. Apa atribut air yang kuat? Ya Tuhan! Kekuatan atribut air yang begitu kuat setidaknya setingkat 2S. Oh, anak itu bernama Ethan Klawski, kali ini berbahaya. Kerumunan di tribun berseru terus-menerus, dan di mata mereka, Si Tukong adalah simbol pemenang. Dan murid-murid perempuan yang adalah orang asing itu bahkan lebih kutu buku. Karena kekuatan dan cara yang ditampilkan oleh Si Tukong sangat tampan. Di bangku tes, Ethan Klawski sekarang menatap dua naga biru yang meraung dari langit. Kedua naga ini ditutupi dengan kilau sihir biru, dan sisiknya terlihat jelas, mencerminkan dinginnya pahit di bawah sinar matahari. Mata mereka juga biru. Kepala naga-naga besar membuka piring darahnya dan siap untuk merobek Ethan Klawski. Ethan Klawski menenangkan momentum selutinya, dan seluruh orang tiba-tiba menjadi ganas. Jejak genetik dari alisnya juga memancarkan cahaya perak yang cerah pada saat ini. Kemudian, di bawah pengawasan penonton, seluruh orang Ethan Klawski ditarik kembali, dan kemudian, seekor naga menyelam biru yang menukik ke bawah dan meraung di udara. Astaga! Apakah dia gila? Dia ingin menggunakan tinju melawan kedua ubur-ubur itu. Ini hanya orang gila. Sebenarnya ingin mengalahkan pukulan Si Tukong dengan daging dan kekuatan kasar, itu hampir mati. Aku belum pernah melihat perkelahian seperti itu. Siapa pria ini? Tidak ada energi atau nafas teratur, tapi mengapa itu membuatku merasa panik? Tepat ketika semua orang sedang berdiskusi, pukulan Ethan Klawski sudah bertabrakan dengan kedua naga itu. Ledakan. Di antara lapangan, badai energi ledakan segera berangkat. Aturan energi yang menakutkan, curhat di mana-mana. Pada saat itu, tinju Ethan Klawski tampak begitu berat sehingga dia langsung menghancurkan kedua naga di depannya. Klik. Semburan suara berderak menyebar dari kepala naga yang meraung ke seluruh tubuh dalam sekejap. Kemudian, dengan suara keras, kedua naga itu berubah menjadi dua genangan air, dan jatuh di bangku tes dari udara, seperti badai hujan.
Tekanan energi yang mengerikan secara bertahap menghilang. Segera, Qingming dipulihkan di bangku tes. Semua penonton tidak bisa tenang. Aku bergantung. Ini terlalu kuat. Kekuatan pukulan ini setidaknya lebih dari 20.000 kati. Ya Tuhan. Mengandalkan kekuatan daging, benar-benar menghancurkan pukulan si Tukong. Pasti itu keriting. Ketika Ethan Klawski tidak menyembunyikan kekuatannya dan benar-benar mulai, penonton, termasuk Long Lei dan yang lainnya di panggung tinggi, jelas menyadari kekuatannya. Ini tidak bisa diremehkan. Ini adalah pandangan batin Long Lei, tapi dia tidak akan mengatakannya, dingin di sudut matanya lebih jelas. Di bangku tes, si Tukong melayang di udara, melihat pukulan Ethan Klawski membubarkan pukulannya, tanpa ada rasa tidak senang, tetapi bertindak sangat bersemangat. Dia tersenyum dan berkata, bagus sekali. Kamu kuat. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Selanjutnya, aku akan baik-baik saja. Begitu banyak omong kosong. Aku bergegas mengakhiri permainan. Ethan Klawski berkata dengan jijik, secara langsung memotong kepura-puraan si Tukong berikutnya, dan kemudian tiba-tiba menendang tanah ke langit dan menghitung tinjunya untuk mengikuti si Tukong. Wajah si Tukong dingin, dan hatinya gelisah. Sialan, kenapa kamu tidak membiarkan dirimu selesai berbicara setiap saat? Melihat kepalan tangan Ethan Klawski, si Tukong langsung membuka posturnya, dan lingkaran biru dari lingkaran itu mengeluarkan polo air biru yang pekat, seperti peluru, dan menembak seperti Ethan Klawski tanpa perbedaan. Serangan seperti itu pada ponsel, bagi orang awam, pasti sudah lama pensiun. Lagi pula, sulit untuk melawan mage dalam jarak dekat. Namun, siapa yang mengira Ethan Klawski tidak akan mundur dan maju, jejak beberapa gen muncul di lengan kanannya, dan kemudian tinjunya meledak menjadi kilau panas, menghantam si Tukong dengan pukulan. Oh, sia-sia. Si Tukong mencibir, masih tergantung di udara. Pukulan Ethan Klawski, di matanya, memiliki perasaan bermain dengan kapas, yang sama sekali tidak cukup. Melihat tubuh Ethan Klawski turun, senyum di wajah si Tukong menjadi lebih jelas. Tapi, tiba-tiba, hadirin berseru. Si Tukong juga bereaksi tiba-tiba, di kekosongan di depannya, kepalan api tiba-tiba mengembun, langsung menembus garis pertahanan peluru biru hujan, dan memukulnya sesuai dengan dirinya sendiri. Ini. Tidak menunggu reaksi si Tukong, tangan api ini langsung menghantam si Tukong dengan marah. Ledakan. Pukulan ini langsung mendorong si Tukong keluar beberapa meter. Tangannya dipadatkan dengan lingkaran-lingkaran Fa, dan kisi-kisi salib di depannya, penghinaan di wajahnya juga digantikan oleh martabat dan kesuraman. Sialan, mengapa selalu ada beberapa serangan tak terduga? Ketika si Tukong menstabilkan tubuhnya dan bersiap untuk melawan, dia melihat ke bawah dan melihat Ethan Klawski di tanah, duduk dalam postur ukiran elang, dengan gigi putih di sudut mulutnya, memegangnya di tangannya, itu sebenarnya spanduk logam di sela-sela. Pergi dengan. Tiba-tiba, Ethan Klawski menjerit, dan bendera logam di tangannya ditutupi dengan jejak genetik lengan kanannya, dan kilau keperakan mekar. Desir. Spanduk logam ini, langsung berubah menjadi meteor, umumnya lepas. Mata si Tukong melebar dan dia menatap bendera yang dia tembak. Sangat cepat, sangat kuat. Dia dengan cepat melebarkan tangannya dan menggambar penghalang tirai biru muda di depannya dengan lingkaran-lingkaran biru. Namun, spanduk yang Ethan Klawski diresapi dengan kekuatannya sendiri datang dalam sekejap mata. Bang bang bang. Serangkaian suara, bendera logam langsung menembus penghalang tirai cahaya biru yang diringkas oleh si Tukong, menembus semuanya. Kemudian, puff. Ketika si Tukong hanya setengah meter dari spanduk logam, murid-muridnya terkunci dan dia buru-buru merunduk ke samping. Segera mengikuti, noda darah ditarik di udara, dan bendera logam langsung menembus lengan kiri si Tukong.